Halo saudara-saudara sekalian, selamat pagi. Kita jumpa lagi dalam pembelajaran klinik refraksi 1, pokok bahasan ke-6 tentang hipermetropia. Silakan disimak, dipelajari, dan diskusikan dengan temannya. Jangan lupa mengisi presensi di situ. Dan dalam kesempatan ini, tak lupa saya mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri, maaf lahir dan batin. Kita mulai aja ya. Sebagaimana telah disampaikan pada pokok bahasan sebelumnya, hipermetropia merupakan satu keadaan di mana tanpa dukungan akomodasi, sinar-sinar sejajar yang memasuki bola mata difokuskan oleh media refrakta di belakang retina. Tetapi, apa yang akan terjadi jika cahaya yang berasal dari objek itu dibiaskan oleh media refrakta di belakang retina? Yang pasti terjadi akan muncul refleks akomodasi. Mungkin saya perlu mengingatkan apa yang dimaksud refleks akomodasi. Refleks akomodasi adalah gerak refleks yang ditimbulkan oleh rangsangan otak sebagai upaya koreksi agar bayangan objek yang tadinya berada di belakang retina dapat digeser tepat pada retina. Ketika bayangan objek jatuh di belakang retina, otak akan bereaksi dengan memerintahkan otot akomodasi, dalam ini musculus ciliaris, untuk berkontraksi. Akibatnya, lensa kristalin bertambah cembung dan daya biasnya menjadi semakin meningkat. Namun demikian, kemampuan akomodasi seseorang itu sangat bervariasi. Semakin muda usia seseorang, semakin kuat kemampuan akomodasinya. Dan semakin tua usia seseorang, semakin lemah daya akomodasinya. Berawal dari sinilah kita akan kenali hipermetropia absolut dan hipermetropia fakultatif. Apa itu hipermetropia absolut? Hipermetropia absolut merupakan suatu kondisi di mana besarnya derajat kelainan refraksi tidak dapat dikompensasi oleh kemampuan akomodasi. Jadi, meskipun muncul refleks akomodasi, tapi karena daya akomodasi dari seseorang itu kurang gitu kuat, maka upaya yang dilakukan oleh refleks akomodasi tadi tidak dapat membawa hasil yang sempurna. Artinya bayangan objek berhasil digeser maju ke depan tetapi tidak jatuh pada makula lutea atau retina. Jadi ketika refleks akomodasi itu muncul, coba perhatikan pada animasi berikut ini, mula-mula yang menyembung adalah lensanya, dia menyembung, kemudian bayangan objek itu digeser. Sayangnya, bayangan objek itu tidak dapat jatuh pada retina atau daerah makula lutea. Keadaan inilah yang disebut sebagai hipermetropia absolut. Sekarang kita menginjak ke hipermetropia fakultatif. Hipermetropia fakultatif merupakan suatu kondisi di mana besarnya derajat kelainan refraksi masih dapat dikompensasi oleh kemampuan akomodasi. Jadi karena daya biasnya kuat, ini biasanya pada penderita hipermetropia fakultatif ini, dia mampu menggeser ke retina. Dan pada umumnya, pada penderita hipermetropia usia muda. Jadi ketika refleks akomodasi muncul, pertama-tama yang menyembung adalah lensanya. Perhatikan animasi berikut ini, ketika lensa itu menyembung, maka bayangan objek digeser dan dia mampu mencapai retina. Sehingga dengan demikian, penderita hipermetropia fakultatif ini visusnya masih 6-6. Dia masih melihat, masih untuk lihat jauh masih jelas. Ya, tanda-tandanya visusnya 6-6. Saudara-saudara sekalian, di samping hipermetropia absolut dan fakultatif, hipermetropia dapat pula dibedakan menjadi hipermetropia aksial dan hipermetropia refraktif. Nah,
Kita lihat slide berikut ini. Saudara-saudara sekalian, perlu diketahui bahwa dalam keadaan normal, artinya pada mata hemetropia, jarak fokus media refrakta dan sumbu orbita panjangnya sama, yaitu 22,6 mm. Tetapi tidak demikian pada penderita hipermetropia refraktif ini. Hipermetropia refraktif adalah suatu kondisi di mana panjang sumbu orbita normal, yaitu 22,6 mm. Sedangkan jarak fokus media refrakta abnormal, artinya lebih besar dari 22,6 mm. Hipermetropia aksial adalah suatu kondisi di mana jarak fokus media refrakta normal, sedangkan panjang sumbu orbita abnormal, artinya dia panjang sumbu orbita kurang dari 22 mm. Dalam salah satu bukunya, Clinical Refraction, volume 1, Irvin M. Boris mengklasifikasikan hipermetropia berdasarkan besarnya derajat kelainan refraksi yang dinyatakan dalam satuan dioptri. Jadi, bila hasil koreksi visus monokuler terhadap penderita hipermetropia ini, hasil terbaiknya dicapai dengan lensa Spiris plus 4 sampai dengan Spiris plus 275, itu diklasifikasikan sebagai hipermetropia ringan. Tetapi bila hasil koreksi visus monokuler terbaiknya dicapai dengan lensa plus 3 sampai dengan plus 5, maka dikategorikan sebagai hipermetropia sedang. Tetapi bila hasil koreksi visus monokuler terbaiknya dicapai dengan lensa plus 5/4 atau lebih, maka diklasifikasikan sebagai hipermetropia tinggi. Sekarang kita memasuki subpokok bahasan berikutnya, yaitu faktor penyebab hipermetropia. Hipermetropia itu sebabnya apa sih, gitu ya? Hipermetropia aksial dapat terjadi oleh beberapa macam sebab. Sebab yang pertama adalah hambatan pertumbuhan organ. Sebab yang kedua karena makula odim, yaitu makulanya, makula lutea yang ada di retina itu bengkak. Sebab yang ketiga adalah masa desakan, masa tumor pada belakang orbita. Jadi ada tumor di belakang bulbus oculi, maka kedesak belakang, kemudian makula luteanya juga akan melengkung ke dalam, ya, jadi lebih pendek jaraknya dengan puncak kornea. Hambatan pertumbuhan organ, ya. Jadi sebagaimana telah saya sampaikan sebelum pada pokok bahasan sebelumnya, bahwa bayi lahir usia kandungan 9 bulan, dia akan menderita hipermetropia. Ya, coba perhatikan gambar sebelah kiri ini, jadi ini terjadinya pertumbuhan normal. Sejalan dengan meningkatnya usia, maka sumbu bola mata akan semakin memanjang. Ya, memanjang, kemudian dia akan berhenti tumbuh pada saat jarak fokus media refrakta dengan sumbu orbita sama. Coba perhatikan animasi sebelah kiri ya. Dia beberapa tahun kemudian mengembang, makin mundur, makin mundur, makin mundur, makin mundur, akhirnya tepat pada atau sama dengan jarak fokus media refrakta. Ya, jarak fokusnya sama, jadi panjang sumbu orbita sama dengan jarak fokus media refrakta. Biasanya dia akan seimbang itu jarak fokus media refrakta dan sumbu orbita itu pada usia 6 tahun ya. Sekarang kita perhatikan gambar sebelah kanan, yaitu pertumbuhan abnormal. Jadi ketika dia lahir hipermetrop, beberapa tahun sejalan dengan meningkatnya usia,
dia akan tumbuh memanjang, ya. Akhirnya dia berapa tahun kemudian nggak tumbuh lagi, sudah mandek sampai situ aja. Nah, inilah yang disebut sebagai hipermetropia aksial akibat hambatan pertumbuhan organ. Jadi organnya tidak tumbuh lagi sampai dia ke sama dengan jarak fokus media refrakta. Sekarang hipermetropia aksial masih penyebabnya juga. Penyebab kedua makula odim. Jadi perhatikan orang normal adalah pada gambar yang kiri, ya, dia jarak fokusnya sama dengan sumbu orbita. Tapi pada gambar kanan ini ada lingkaran kecil, ya, ada lingkaran kecil, separuh lingkaran ini adalah karena dia bengkak, makanya makula luteanya maju ke depan, ya, makula lutea maju ke depan. Padahal jarak fokusnya tetap sama, nggak berubah, ya. Jadi jarak fokus tidak sama dengan sumbu orbita karena sumbu orbitanya sekarang maju ke depan, ya, maju ke depan ini. Ini sampai dia lebih pendek dibanding sebelumnya, ya, karena itu ada pembengkakan pada makula lutea. Kemudian penyebab ketiga, desakan massa tumor pada belakang orbita. Jadi di belakang orbita itu terdapat tumor, ya, misalnya tumornya maju, makin desak ke depan, makula luteanya juga ke depan, ke depan. Tapi jarak fokusnya tidak berubah. Artinya bahwa karena jarak fokusnya tidak berubah, maka bayangan objek yang dimasuk ke dalam bola mata akan dilahirkan di belakang makula lutea. Ya. Inilah terjadinya hipermetropia aksial oleh karena desakan massa tumor pada belakang orbita. Sedangkan hipermetropia fakultatif dapat terjadi oleh karena beberapa macam sebab. Yang pertama karena kornea pelana, jadi kornea datar, ya. Yang kedua pasca bedah katarak, jadi orang habis operasi katarak tanpa lensa tanam, ya, orang sebut apakia. Jadi lensanya diambil, dibuang, terus dijahit lagi, akhirnya dia kehilangan salah satu organ media refrakta yang disebut lensa kristalin. Yang kedua adalah subluxatio lentis, yaitu lensa kristalin lepas dari sonulasi ini. Ya, kita lihat slide berikut ini. Jadi, kornea yang normal itu daya biasnya adalah 43 dioptri dengan lengkungan sekitar 7, berapa ya, titik-titik gitu ya. Tapi yang sebelah gambar sebelah yang kiri ini maksudnya. Kalau yang kanan ini ternyata korneanya tidak seperti parabola yang sebelah kanan kiri, tapi dia cuma sedikit. Jadi lengkungannya mendekati datar, lengkungan kornea itu kurvaturnya mendekati datar. Jadi kita perhatikan gambar berikut ini adalah yang kiri ini adalah gambar normal, ya. Jadi radius korneanya ini misalnya A, ya, radiusnya A. Sedangkan gambar di sebelah kanan radiusnya B. Jadi lengkung, dia kurang gitu lengkung, mendekati datar, ya. Meskipun tidak harus datar flat, tapi tidak melengkung seperti gambar yang kiri. Itulah yang membuat gaya bias media refrakta menjadi lemah. Jika daya biasnya lemah, maka sinar sejajar yang masuk dalam bola mata akan difokuskan di belakang retina. Sekarang pasca bedah katarak. Jadi kalau seseorang menderita katarak dan dia operasi tanpa lensa tanam, maka gambar yang sebelah kiri ini normal, ya, gambar normal. Sedangkan gambar yang sebelah kanan ini lensanya sudah diambil dan dibuang. Nah, dia tanpa lensa. Jadi media refrakta kehilangan salah satu komponennya, lensa kristalin. Karena lensa kristalin itu kalau
diukur atau dinyatakan dalam dioptri, dalam koreksi itu biasanya antara 8 sampai 12 ya dia kehilangan. Dan biasanya makin lemah. Makanya sinar-sinar yang masuk ke dalam bola mata akan difokuskan di belakang retina. Pada umumnya koreksinya sekitar 8 sampai 12 dioptri. Ya, ini karena lensanya sudah diambil pasca orang nyebut apakia. Artinya itu tanpa apakia itu lensa. Jadi orang tanpa lensa kristalin di sini sudah nggak ada apa-apanya di depannya itu ya. Itu dapat menjadikan namanya hipermetropia refraktif karena daya biasnya makin lemah. Sedangkan subluxatio lentis, lensa kristalin lepas dari sonulasi ini. Jadi perhatikan gambar kiri. Jadi pada hakikatnya lensa kristalin itu bisa berdiri tegak gitu karena dia dipegangi oleh benang-benang sonulasi ini. Jadi dia menggantung pada benang-benang sonulasi ini yang di belakang iris itu ya. Di belakang iris itu dia menggantung benang-benang itu. Tetapi jika terkena satu trauma kumpul gitu ya misalnya ya, terus kemudian benang-benangnya ini putus, lepas, maka lensa kristalin akan jatuh ke bawah, ya, jatuh ke bawah hingga seakan-akan di dalam bola mata tidak ada lensa kristalin yang bisa membiaskan cahaya karena dia jatuh ke bawah. Nah, keadaan ini juga disebut menyebabkan hipermetropia refraktif. Sekarang konsep dasar penanggulangan hipermetropia. Ya. Jadi untuk menanggulangi gangguan penglihatan yang dialami oleh seorang penderita hipermetropia itu dapat memanfaatkan kacamata sebagai alat bantu penglihatan, yaitu dipasang lensa plus di depannya ya. Lensa plus tertentu ya dengan ukuran sebesar-besarnya namun menghasilkan visus terbaik. Yang kedua, dia bisa memanfaatkan lensa kontak. Ya, seperti ini lensa kontak ya, menggunakan lensa kontak plus ya, lensa kontak plus ditempel di korneanya meskipun tidak nempel tepat pada epitel kornea tapi mengembang di atas permukaan film atau air mata. Ya. Saudara-saudara sekalian, namun demikian, tidak setiap kacamata atau lensa kontak itu akan dapat dipergunakan sebagai alat bantu penglihatan. Kecuali ukuran lensanya sesuai dengan besarnya derajat refraksi anomali calon pemakainya. Jadi, sebelum memberikan kacamata atau lensa kontak kepada penderita hipermetropia, kita perlu melakukan pemeriksaan refraksi. Ya, jadi, pemeriksaan refraksi itu awalnya harus dilakukan untuk mengetahui berapa sih dioptrinya yang dibutuhkan gitu ya. Saudara-saudara sekalian, demikian yang dapat saya sampaikan untuk pembelajaran hari ini. Ya, silakan disimak, dipelajari, disesuaikan dengan teman-temannya, jaga kesehatan, ya, berolahraga, sampai ketemu di ujian tengah semester, ya. Oke, ya, sampai ketemu lagi.